Jadi kesimpulannya ada 4 prinsip dasar kalau kita itu mau baik di dalam bertanya kepada seorang guru. Kalau kita jaga 4 hal ini, insya Allah pertanyaan kita tidak akan membuat gaduh. Tapi siapa yang kehilangan salah satu prinsip ini, khawatir pertanyaan ini akan membuat gaduh. Awaluha, yang pertama, al-fikru fi su'alihi, berfikir sebelum bertanya. Limadza yas'al, kenapa dia bertanya? Ini menunjukkan apa pentingnya menjaga niat. Saya tanya masalah ini untuk apa sih? Apakah hanya sekedar ingin tahu pendapat sang ustadz? Apakah beda dengan ustadz yang di sana? Apakah sependapat dengan ustadz yang di sini? Apakah sama dengan ustadz yang di situ? Kalau cuma hanya sekedar ngetes, maka jangan tanya, karena niat Anda tidak baik. Ya. Limadza yas'al, tanya kepada diri kita, ngapain kita ini tanya? Dan banyak niat-niat yang buruk untuk ngetes, untuk memancing, untuk menjatuhkan. Ya, tahu ustadznya itu menggebu-gebu kalau menjelaskan masalah tertentu, wah ini pas ini, tanya. Dijawab. Kalau nggak ditanya, nggak jawab seperti itu. Maka di antara peran murid, ya, di dalam menjaga kehormatan ustadznya, ya harus hati-hati di dalam bertanya. Sudah tahu ustadznya seperti itu, tanyanya yang mancing-mancing. Fayakunu qasduhu minas su'al, maka hendaknya tujuan utama dia bertanya at-tafaqquhu wa ta'allum, belajar dan mencoba untuk memahami. La ta'annutu wa tahakkum, bukan ngeyel, bukan tujuannya untuk ngeyel atau mengejek. Ini lain perkara ya. Misalkan ada seorang ya santri penuntut ilmu, dia memilih pendapat A. Lalu dia ingin tanya kepada ustadz yang tahu jelas kalau dia itu ikut pendapat B. Tanya, dijawab, lalu didebat. Nah ini. Berarti tujuannya bukan apa? Mencari ilmu. Dia sudah tahu kok ustadznya itu ikut pendapat B, dia ikut pendapat. Nah, kalau itu masalah fikih yang biasa, ya sudah sama-sama tahu. Oh, beliau ikut pendapat itu, saya hormati. Sebagaimana saya juga berhak untuk mengikut pendapat yang lain, nggak ada masalah. Tapi kalau dia tanyaannya tujuannya untuk ngetes tadi, atau untuk mendebat, atau untuk ngeyel, atau untuk menjatuhkan, nah saya tahu kelemahan pendapat B. Tanya saya. Dijawab, tapi ustadz dalil yang lain gini, akhirnya ustadznya kelabakan. Nah ini berarti niatnya tidak baik. Fa inna man sa'a qasduhu fi su'alihi yuhramu barakatal ilm. Karena siapa yang buruk niatnya ketika bertanya, maka dia akan terhalang dari keberkahan ilmu. Mungkin dia bisa puas menjatuhkan ustadznya, kalah ustadz ini. Saya sudah siap dalil-dalil pendapat A, sedangkan ustadznya mungkin belum siap. Ya, belum siap dalil yang cukup komplit di dalam pendapat B, dibantah. Tapi ustadz begini kata Syekhul Islam misalkan, berdasarkan fatwa Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin begini. Ya ustadznya nggak bisa jawab karena memang belum persiapan. Sedangkan si penanya ini sudah bersiap. Oh begitu ya. Ya kalau gitu mungkin mendapat A yang benar, puas dia. Nah ngono lho. Menunjukkan kalau dia hebat, bisa mengalahkan Ustadz Fulan. Tapi apakah berkah? Apakah berkah murid yang seperti ini ilmunya? Kata Syekh, fa inna man sa'a qasduhu fi su'alihi yuhramu barakatal ilm. Kalau orang niat pertanyaannya ini sudah buruk, maka dia akan terhalang dari keberkahan ilmu. Akhirnya sombong, dengan ilmu dia pakai untuk gaya-gayaan. Enggak berkah ilmunya. Wa yumna'u manfaatuhu, maka dia akan terhalang dari manfaat ilmu itu. Nah ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka prinsip pertama, pikir dulu sebelum bertanya. Saya tanya ini untuk apa sih? Apakah hanya sekedar mencari kehebohan, atau ngetes ustadz, atau iseng? Kalau itu tinggalkan, nggak usah tanya. Tapi kalau memang ingin tahu, kalau memang pingin belajar, maka yang pertama sudah terlewati. Sisa berapa? 3. Yang kedua, al-aslu tsani
tafattunu ila ma yas'alu anhu. Hendaknya dia cerdas di dalam bertanya. Iya, faham, antum pingin belajar, antum pingin tahu jawaban. Bukan niat jatuhkan ustadz, bukan niat yang macam-macam, tapi yang cerdas ketika bertanya. Fala tas'alu amma la naf'a fi. Sehingga engkau tidak bertanya pada hal yang tidak bermanfaat. Imma bin nazari ila halika, baik itu dilihat dari keadaanmu. Orang seperti Anda ngapain tanya seperti ini? Apa manfaatnya? Saya cuma pengen tahu. Pengen tahunya niatnya bagus. Tapi dalam masalah, apakah hal ini manfaat untuk Anda? Ya, nanti dulu. Au bin nazari ilal mas'alati nafsiha, atau melihat ditinjau dari pertanyaan itu sendiri. Seperti tadi. Ya, tanya gimana caranya sholat di bulan misalkan. Pengen tahu fikihnya, bagus niatnya belajar, tapi masalahnya ini nggak manfaat kalau ditanyakan sekarang. Makanya ada seorang ulama yang ketika pernah ditanya seperti itu jawabannya apa? Nanti kalau sampai bulan telepon saya ya. Kalau sudah beneran sampai sana, iya nanti hubungi saya akan jawab. Nah, seperti itu. Maka yang pertama niat yang baik. Ini harus diiringi dengan kecerdasan di dalam bertanya. Wa mithluhu as-su'alu amma lam yaqa. Contohnya bertanya pada hal yang tidak terjadi. Seperti tadi. Ya tanya gimana sholat di bulan. Ya. Au ma la yutahaddatsu au ma la yuhaddatsu bihi kullu ahad, atau pertanyaan yang tidak pantas atau tidak layak untuk diperbincangkan semua orang. Pertanyaan yang sensitif. Wa innama yukhassu bihi qaumun duna qaum. Pertanyaan ini hanya dibahas sebagian kalangan saja, bukan kalangan yang lain. Pertanyaan yang sensitif. Nah, maka cerdaslah seorang murid, seorang penuntut ilmu. Anda ingin tahu baik, tapi kalau pertanyaan yang akan Anda ajukan ini pertanyaan yang sensitif, yang menyebabkan hal yang mungkin akan madharat, maka tahan. Maka berpikir cerdaslah sebelum bertanya. Pikirkan terlebih dahulu pertanyaan ini manfaat atau tidak, akan menimbulkan madarat atau tidak. Itu yang keberapa? Yang kedua. As-salis, yang ketiga, al-aslus salis, al-intibah. Hendaknya dia peka ila salahiyati halis syaikhi lil ijabati an su'alihi. Hendaknya ia peka tentang kondisi yang pantas bagi syekhnya, bagi gurunya untuk menjawab pertanyaannya. Fala yas'aluhu fi halin tamna'uhu. Jangan Anda bertanya pada kondisi yang tidak pas bagi syekh tersebut, bagi guru tersebut. Kakaunihi mahmuman, misalnya gurunya sedang sedih, sedang gundah. Ya, misalnya seorang ustadz kehilangan putranya meninggal dunia, datang rambi-rambi sholat jenazah, lagi sedih-sedihnya ustadz tanya, ini gimana hukumnya masalah ini nggak pas momennya jamaah. Gurunya sedang sedih, maka jangan bertanya dalam kondisi seperti ini. Au mutafakkiran, atau gurunya sedang berpikir, sedang sibuk. Au masyian fi thariq, atau jalan, lagi jalan lalu apa? Dipotong, dihentikan, lalu tanya, Ustaz apa hukumnya begini, bagaimana begini? Nah ini enggak pantas. Au raqiban sayyaratahu, atau naik kendaraan. Bal yatahayyanu tiba nafsihi, bahkan seorang murid, seorang penuntut ilmu hendaknya menunggu waktu yang pas untuk bertanya sesuai dengan kondisi yang baik dari gurunya. Ya. Jadi niat sudah baik, pertanyaannya juga pertanyaan yang manfaat, lihat keadaan guru. Ini yang ketiga. Lihat keadaan guru. Nah, yang keempat, al-aslur rabi, yang terakhir, tayaqqudus sa'ili ila kaifiyati su'alihi. Hendaknya seorang penanya memperhatikan bagaimana cara bertanya yang baik.
bi ikhrajihi fi suratin hasanatin muta'addibatin. Hendaknya dia mengeluarkan pertanyaan dikemas dengan bentuk yang baik dan penuh adab. Fayuqaddimu du'a li syaikhi, di antaranya doakan syekhnya dulu. Ini biasa ya para ulama kita, ketika mereka itu ditanya, maka muridnya mendoakan ahsanallahu ilaik atau barakallahu fiik, ya, soal syekh misalnya. Nah ini, wa yubajjiluhu fi khitabihi, dan memuliakannya di dalam cara berucap. Wala takunu mukhatabatuhu lahu, dan jangan cara berucap dirinya penanya dengan gurunya tadi kamu khatabatihi ahlas suq, seperti cara berucapnya orang-orang di pasar, au akhlatal awam, atau orang-orang awam. Ya, di pasar itu sembarang, ya, tanya harga piro regane iki, ya, tanya, ya, manggil ustadznya apa namanya seperti tadi, hukumnya ini apa, atau bro, hukumnya ini apa bro. Nah seperti ini. Jadi 3 hal tadi dilengkapi dengan 4 untuk memperindah pertanyaan. Kalau niat Anda baik, kemudian pertanyaan Anda manfaat, kemudian Anda sudah memilih waktu yang pas untuk bertanya, maka yang keempat ini cara bertanyanya harus juga baik. Ya, terutama bicara kepada seorang guru, ya, harus adab. Afwan misalnya, kalau kita kan biasa ya seperti itu, dikit-dikit afwan padahal nggak punya salah. Ya, ini saya rasa ini di antara kebiasaan yang baik, ya. Afwan, lah saya punya salah apa kok antum minta maaf ke saya? Nggak masalah, ya. Ini saya rasa adab yang baik, ya. Afwan, mau tanya Ustaz, gimana begini. Nah ini kan enak, ya. Maka kalau kita memenuhi 4 prinsip ini, insya Allah kita akan terhindar dari bertanya yang membuat gaduh suasana. Wallahu ta'ala alam bissawab.